Sesali apapun itu. Maksudnya jangan menyesali yang berlebihan. Pasti yang menyesal harus ada. Tapi yang pasti terima itu, syukur itu, apa yang sudah terjadi di masa lalu. Di Tasikmalaya ada seorang ibu tidak bisa masak karena LPG-nya 3 kg-nya disita. Ini harus diselesaikan. Tetapi dari sisi mentality buruk, mentalitas rakyat kita, kalau dikasih pinjaman lewat BUMDes, dana bergulir tidak bayar. Iya. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Gak ada jalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya, meskipun ekonomi lagi turun, atau meskipun kamu lagi terkena berbagai macam masalah hutang, terutama pinjol. Tapi katakan semua itu akan berlalu. Jadi apapun yang terjadi pada kita, hutang sebesar apapun, semua itu pasti berlalu. Jadi jangan berpikir terlalu aneh-aneh, takut, kemudian juga akhirnya harus stres, asam lambung naik, hidup jadi stres, gak bahagia. Di usia masih 35, 36, 37, belum 40 misalnya, atau 40-an, tapi sudah sesetres itu, eman ya, eman banget gitu loh. Karena itu saya berharap kalian yang nonton video saya ini ikuti langkah-langkah yang selalu saya tekankan dan selalu saya berikan kepada kalian untuk bisa keluar dari yang namanya pinjaman online kayak gitu. Nah sekarang ini saya buat untuk pemula. Jadi pemula yang hari ini lagi stres gara-gara pinjol, wajib nonton video ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kamu nggak tahu informasi ini, ya, kamu belum pernah tahu tentang informasi pinjol, potensinya cuma dua: kamu terkena tipuan joki, dan yang kedua, kamu masih terus berada dalam jalur yang namanya mata rantai, gali lubang tutup lubang. Nah, dua hal ini akan bisa kita atasi seminimal mungkin. Bagaimana caranya bisa keluar dari dua ini dengan informasi yang penting mengenai pinjaman online. Yang pertama, untuk pemula, tetap jangan sampai kalian jadi orang tertutup. Artinya kamu harus punya prinsip keterbukaan. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi punya pinjaman online yang berjalan dan kamu belum ada uang untuk bayar, jangan menutup diri di rumah, kemudian tidak bercerita kepada teman yang mungkin kamu percaya, atau kepada teman-teman yang lain, misalnya teman-temanmu lah sekitar. Kamu takut, malu, ya itu yang membuat kamu akhirnya terkena yang namanya pinjol. Ini cerita fakta teman saya sendiri. Gara-gara dia malu, dia harus rela hilang uang hampir 100 juta, padahal hutangnya nggak sampai 40 jutaan. Kenapa? Karena tertutup. Karena dia merasa dia bisa menyelesaikan sendiri, dia merasa bisa dengan cara spekulatif, hutang sini, hutang sana buat bayar. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia harus habis uang 100 jutaan. Nah itu saya tidak ingin kalian yang nonton ini terjadi seperti itu. Karena itu buat kalian sekarang jangan sampai kalian tertutup ya. Kalau kalian benar-benar malu, misalnya sama teman, sama orang tua, atau sama suami, misalnya kalau perempuan, atau sama istri, coba kamu masuk grup, share di situ ya, saling menguatkan di situ ya, satu sama lain. Mereka akan share informasi mengenai debt collector, mengenai penagihan, apapun mengenai pinjol, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah setelah kamu melakukan yang namanya keterbukaan, kamu perlu orang, kamu sharing. Yang kedua adalah jangan lupa niatnya ya. Niatnya itu biasanya saya letakkan pertama, tapi yang ini yang sama sekali kedua. Jadi niat yang pertama adalah kamu tidak mau merugikan siapapun, termasuk pinjol. Tapi kamu juga nggak mau merugikan dirimu sendiri ya. Tidak mau merugikan siapapun termasuk pinjol,
tapi juga tidak mau merugikan diri sendiri. Artinya catat semua yang udah kamu makan, semua yang kamu bayar berapa, catat semua. Meskipun hampir 10 pinjol misalnya yang berjalan, atau 20 pinjol yang berjalan misalnya, catat aja semua. Kemudian setelah kamu catat, ya udah kamu tutup buku itu, niatkan mau berhenti utang, nggak mau riba, udah nggak mau utang lagi, apalagi pada pinjol, nggak mau. Prinsip seperti itu lakukan itu. Kamu prinsip nggak mau utang, dan jangan sampai berhutang dengan hutang, seperti itu ya. Usahakan bekerja lagi semaksimal mungkin, menabung lagi, misalnya tabungan yang dulu udah pernah kamu lakukan dan habis gara pinjol, kamu mulai nabung lagi. Dan yang ketiga, jangan sesali apapun itu. Maksudnya jangan menyesali yang berlebihan. Pasti yang menyesal harus ada, tapi yang pasti terima itu, syukur itu, apa yang sudah terjadi di masa lalu, jadikan itu sebagai kebanggaan. Saya pernah berada di titik itu dan sekarang saya tidak mau di titik lagi. Artinya sudah ada niat untuk segera keluar dari zona-zona keterpurukan itu sih. Jadi biarkan itu menjadi masa lalu, dan masa lalu itu adalah sebuah sampah, maka sampah tempatkan pada tempat. Jangan tempatkan pada pikiran. Nanti kamu stres, stroke dan segala macam. Alhamdulillah. Jadi itu ya, kamu niatkan, gak usah menyesal terlalu dalam masa lalu tadi. Fokus mau bekerja lagi, cari pekerjaan lagi, lebih disiplin lagi, seperti itu. Sharing yang banyak di grup kami. Nah, mengenai pinjol apa aja yang ada debt collector tidak penting, nanti akan saya balas dengan video-video yang ada di sebelumnya, dan bagaimana mengatasi video yang keras, yang debt collectornya banyak misalnya. Dan pinjol apa yang nggak ada debt collector, semua saya akan jelaskan. Intinya sekarang 3 poin itu dulu: keterbukaan, niatkan dengan benar ya, dan jangan terlalu cemas dan mengkhawatirkan masa depan. Artinya masa lalu yang udah terjadi jadikan itu sebagai sampah dan tempatkan pada tempat, bukan pada pikiran kita. Itu saja, semoga bermanfaat ya. Semoga video ini memberikan kalian stimulus untuk bisa gagal bayar secara benar dan baik. Terima kasih pada kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.